Halo Sanisa, kita jumpa lagi di sini. Nesa nanti akan menyampaikan sesuatu yang luar biasa tentang dia yang dulunya bukan siapa-siapa, kemudian sebuah kontes menjadikan dia seorang juara. Perjalanan hidupnya menjadikan dia seorang juara dan bertahan di ibu kota sampai hari ini bertahan. Bagaimana ceritanya? Yuk kita tanya. Sanesa, kita lihat Nesa Akila. Silakan Nesa. Hai, assalamualaikum lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum, wabarakatuh. Bunda yang cantik. Tersanjung nih, disanjung sama orang cantik. Silakan Nesa. Ya, Nesa di sini di Jakarta itu udah 5 tahun kan. Ya. Berawal dari ajang Putri Muslimah Indonesia 2015 yang alhamdulillah diberikan Allah kepercayaan untuk menjadi pemenangnya waktu itu. Luar Juara biasa, 1. mengalahkan ribuan peserta yang lain. Puluhan ribu kali Puluhan ya. ribu ya. Dan itu nggak nyangka, nggak ada di pikiran sama sekali mau menang. Ya waktu itu ikut itu karena memang sih dulu punya cita-cita untuk menjadi Putri Indonesia. Tapi setelah udah diposisikan ada di audisi agak sedikit tensin karena takut gitu, takut nggak bisa ngasih ekspektasi menjawab ekspektasi orang panitianya. Karena nanti ketika menang tuh bisa bawain apa dari Nesa gitu, bisa memberikan apa sama Indonesia sebagai Putri Muslimah gitu. Jadi kayak aduh kayaknya nggak deh gitu, kayaknya ini berat deh, nggak deh. Jadi cuman alhamdulillah Allah lancarkan jalannya dari mulai audisi di Medan lolos sampai akhirnya dikirim ke karantina, terus dijadikan pemenang pula. Tapi sebelum jauh dari sebelum pemenang, Nesa di dalam hati dan di dalam pikiran cuman tahu ikut itu hanya untuk pengalaman dan dijadikan sebagai wakil Putri Muslimah Sumatera Utara aja itu udah luar biasa. Gitu. Banyak yang ingin mendapatkan posisi itu gitu. Jadi ini kita jadikan pengalaman, menang atau enggak urusan belakangan, terserah Allah ngasih amanah apa enggak. Gitu. Nesa, menurut Nesa juara itu kan bukan sesuatu yang datang dari langit, ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba tanpa perjuangan. Oh bukan dong. Nah, apakah Nesa ingin menceritakan perjuangan Nesa dari yang bukan siapa-siapa sampai akhirnya bisa menjadi juara dan bertahan di ibu kota sampai hari ini? Karena ini bukan hadiah dari langit. Adakah berencana untuk menuliskannya menjadi sebuah novel? Mau, nanti kolaborasi dengan Bunda. Jadi akan ada sebuah buku yang menceritakan tentang perjuangan seorang Nesa dari sebelum bisa menjadi pemenang sampai akhirnya jadi pemenang, dan ada juga mungkin nanti sedikit kisahnya setelah menjadi pemenang, karena kan orang pasti mau tahu setelah menang ngapain sih, jadi apa sih, apakah benar seorang putri Indonesia atau putri muslimah Indonesia setelah menang banjir kerjaan, akan dipanggil ke sana ke sini, terus mendapatkan treatment apa segala macam gitu. Apakah benar? Nah itu akan ada ceritanya nanti. Jadi kan banyak banget tuh Bun sampai detik ini di Instagram Nesa, Kak kalau jadi putri muslimah itu enak ya, akan banyak kerjaan ya, akan terkenal ya, terus gimana bisa jadi putri muslimah tuh syaratnya apa, bagaimana Kak, aku pengen jadi kayak kakak. Yang sebenarnya itu bukanlah hal mudah yang untuk bisa Nesa jawab secara singkat. Karena jadi orang perlu tahu bebet bobot isi dalamnya itu seperti apa. Jadi yang tidak bisa disampaikan secara singkat tadi akan diceritakan menjadi sebuah buku. Cerita tanpa batas dalam bentuk aksara dengan diksi yang indah. Itu bisa dibilang biografi nggak sih Bun? Bisa. Kemudian sebelum menjadi seorang juara ada perjuangan dari tidak adanya support, tidak adanya penghargaan di masa kecil, perjuangan dari ajang yang lomba-lomba di sekolah. Sampai kemudian menjadi wakil dari Sumatera Utara. Itu di daerah saja kan sudah luar biasa untuk diceritakan. Iya sih. Itu perjuangannya lebih-lebih. Tapi ya imbang lah Bun. Cuman karena dulu belum menjadi siapa, jadi lebih
lebih touching gitu. Oke, Nessa, bisa nggak diberikan satu cerita singkat? Ada satu kondisi di mana Nessa merasa sangat terpuruk, tidak mendapatkan support sehingga merasa berjuang sendiri untuk menjadi wakil dari Sumatera Utara. Kita belum bicara sampai juara. Itu kondisi yang sangat merasa tidak ada siapapun kecuali Nessa dan Allah. Ini dalam proses mau menjadi putri muslimah ya Bun? Iya. Tapi kayaknya proses selama menjadi putri muslimah Nessa nggak pernah yang terlalu down sih. Ini menuju menang ya, bukan setelah jadi menang dong. Bukan. Kalau menuju menangnya justru support itu banjir banget. Oke. Datangnya dari keluarga, orang terdekat, terus bahkan dari apa ya, kenalan dekatnya keluarga gitu, sampai orang-orang yang nggak Nessa kenal dan tidak dekat pun mensupport Nessa tanpa pamrih. Oke. Yang Nessa maksud itu adalah panitia inti yang ada di Indosiar waktu itu. Entah kenapa Nessa merasa mereka ini terlalu mensupport Nessa karena di hari keempat karantina Nessa ingin pulang, mau pulang. Jadi itu ada kelas sama bunda apa ya namanya? Nessa lupa. Kelas seorang bunda, iya, ada kelas modeling, seorang bunda, iya. Modeling gitu, terus abis Nessa nggak mau ikut, jadi Nessa di kamar, abis mandi, dandan, makan sarapan biasa, tapi Nessa nggak ikut kelas. Nessa masuk kamar lagi, ngemas koper, terus pada dicariin kan, oh mana nih Nessa gitu, dicariin lah, akhirnya dibilang teman sekamar, oh Nessa tadi masih di kamar gitu, dicariin, Nessa kenapa nggak ikut kelas, mau pulang gitu, nangis, besok kesubukan gitu, mau pulang, sedih banget. Kenapa gitu? Karena ngerasa nggak bisa nyamain posisi sama yang lain gitu, nggak sanggup karena di situ kan acaranya itu setiap hari live, jadi kita kelas aja itu di shoot gitu. Sementara Nessa adalah tipe yang lemah kalau diajak apa ya, materi belajar yang terlalu misalnya kayak sejarah nih pas Bunda Yeni Wahid itu tuh Nessa gampang bosen orangnya Bun, sehingga ngantuk tuh bisa yang kayak nggak bisa ketahan tuh. Nah itu ketegur sama Bunda waktu itu, Bunda Yeni Wahid negur sampai akhirnya Nessa malu, disuruh berdiri dan ditanya segala macam yang Nessa nggak bisa jawab. Akhirnya itu membuat Nessa sangat malu dan ngerasa kalau kayak gini caranya aku bisa malu-maluin Sumatera Utara nih gitu. Terus kayak akhirnya nyampailah tayangan itu dan Umi bertanya sama keluarga, kenapa kamu nggak bisa jawab? Oh makin malu, berat makin malu. ya. Terus yang kayak waktu setiap kali public speaking Nessa masih nggak jelas gitu Bun. Nessa tuh cuman jago di bagian entertain, maksudnya ketika malam bakat nih kita latihan koreografi itu Nessa jago cepet ngafal karena emang bahagia, otak kanannya lebih nyala gitu ya. Emang seni yang seneng gitu. Kalau yang ngafal yang berat-berat tentang membahas apa masalah Indonesia apa segala macam topik ya. Itu nggak kuat. Nessa tuh pasti lemah jadi ngantuk gitu. Nah jadi akhirnya malu terus pengen pulang karena nggak mau buat malu Sumatera Utara mikirnya gitu, nggak mau takut gitu karena wali kota tuh bener-bener sampai udah nyiapin menonton bareng Nessa di beberapa kafe di Medan. Jadi Nessa nggak sesiap itu untuk nanti nggak bisa memberikan hal yang lebih ke mereka. Jadi sebelum hari itu mulai mendingan aku stop gitu. Tapi dibilang gini waktu itu sama tim Indosiar yang notabene Nessa tidak mengenal mereka. Nessa baru kenal itu nyampe cuman kayak sapa, hai, oke, ini namanya ini kakak pembimbing kamu, ini panitia inti, terus terus ini CEO Indosiar, ini tim Indosiar, ini kameramen, cuman tahu seperti itu Bun. Kita nggak ada cerita-cerita curhat apa segala macam, nggak ada karena jadwal full dari jam 6 pagi sampai jam 1 malam. Jadi nggak ada jeda ya? Nggak ada waktu untuk kita pendekatan yang secara intens gitu, personal sama panitia gitu. Tapi entah kenapa waktu itu panitia namanya Mami Ici. Halo Mami. Mami itu Mami datang terus kata Mami gini, Nessa kenapa nggak mau pulang? Malu, takut buat malu orang tua, takut buat malu orang-orang yang berharap buat Nessa. Jadi Nessa mau pulang, Nessa nggak bisa apa-apa, bahasa Nessa nggak mampu, public speaking jelek, Nessa ngantukan di kelas, suka disindir sama coaching sama trainer, suka disindir, Nessa malu, nggak berani gitu, nggak berani ngelanjutin.
ya udahlah Nesa mah apa, kan yang lebih cantik banyak, lebih pinter banyak. Nesa ngapain gitu, cuma bisa nyanyi doang, cuma bisa cuman bisa ngafal koreografer, udah gitu, habis itu yang lain nggak ada. Terus dibilang mami gini, Nesa sebenarnya kalau Nesa bisa melihat pandangan lain dari sisi seorang Nesa akan lebih pede loh gitu. Kenapa harus berpikir bersaing dengan hal itu? Kalau kamu punya kelebihan lain yang orang nggak punya, pasti ada, setiap orang tuh pasti punya kelebihan sendiri-sendiri. Nggak ada, masa sih kamu nggak bisa menyadari kelebihan kamu? Nggak ada. Apa cantik? Nggak. Punya baju lebih bagus? Nggak. Mereka tuh peserta yang lain udah disupport sama desainer apa segala macam. Pokoknya prepare well banget. Sementara Nesa nol banget gitu. Terus nggak berani, nggak mau pokoknya. Coba kamu ingat apa kelebihan kamu. Nggak ada, pasti ada. Setiap manusia pasti punya. Nggak ada. Apa sih, semua orang juga punya bakat, Mam. Kenapa harus Nesa bangga-banggakan itu? Itu mah bukan suatu hal yang membanggakan. Putri Indonesia itu kan harus pintar, harus cerdas, harus cantik. Karena kan emang itu panutannya. Enggak, pasti kamu bisa nemuin hal lain. Akhirnya Mami kesel, Mami bilang gini, kamu tuh tinggi gitu kan. Iya, kalau kamu mau jadi pintar seperti teman-teman kamu bisa membuat diri kamu pintar dalam 2 hari atau bahkan berapa jam ke depan. Kalau kamu mau public speakingnya benar, Belajar. kamu bisa belajar di kamar mandi setiap kali istirahat sehingga kamu bisa benar. Hafal aja. Kalau memang kamu takut, kalaupun memang belum punya basic nih, aku nggak pernah les kepribadian sehingga tidak tahu manner seperti apa segala macam, itu nggak usah. Hafal aja bagaimana public speaking yang lancar saat perkenalan. It's more than enough, kata Mami waktu itu gitu. Terus, tapi Mam emang bisa. Tapi coba kamu tuh yang paling tinggi di sini, dan itu tuh kunci seorang putri-putrian yang emang yang dicari tinggi badannya gitu. Karena kan akan jadi panutan ke depannya gitu. Nah, teman-teman kamu yang pintar dan cantik Tidak bisa setinggi nggak kamu. buat badannya tinggi dalam berapa jam dan berapa hari? Langsung druk. Oh iya, benar Istimewa. juga. Jadi itu adalah kelebihan kamu. Kalau yang lain memang itu kekurangan, tapi jadikan dia bisa. Nggak usah jadi lebih, tapi kamu harus bisa. Gimana caranya? Kamu pasti bisa. Oke. Akhirnya diem kan di situ. Ini tangannya sampai dingin loh ceritanya karena nginget banget tuh kejadiannya. Dan itu benar-benar berasa sebagai beban. Terus Nesa duduk terdiam gitu. Oke, nah kita kasih kamu waktu berpikir. Jam 4 kita ada kelas lagi. Nesa istirahat dulu, pikirkan matang-matang. Kalau memang benar yang Mami bilang, silahkan masuk kelas. Kalau enggak, ya Mami juga tidak bisa maksa gitu. Nesa, dan jangan dilanjutkan karena lanjutannya ada di buku. Oke. Jadi gitulah Bun ceritanya. Akhirnya sempat pengen pulang. Dramanya tuh banyak banget untuk menjadi pemenang. Bahkan bukan cuma itu, ada yang lebih lagi. Nesa, ada yang lebih dari yang diceritakan. Ada yang lebih drama, ada yang lebih mengharu biru. Lagi. Dan akhirnya nothing tulus, berpikirnya sudahlah jalani saja, dan akhirnya tanpa disangka dipercayakan juara. Tapi itu masih ada lagi jalannya. Nah, jalannya yang berliku itu ada di dalam buku Nesa. Nesa, tunggu terbit bukunya. Ya, benar. Oke. Nesa, terima kasih sudah sedikit menyampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang pengen menjadi juara. Amin. Ya, dari manapun, siapapun, tunjukkan kelebihanmu dan itu akan mengantarkanmu pada sebuah prestasi. Nesa, sampai jumpa. Nesa silahkan sama Sanesanya sampai ketemu lagi. Terima kasih. Iya, sampai jumpa. Assalamualaikum.